Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk pembahasan materi pertemuan ke-13 adalah konfigurasi dasar router. Oke, berarti yang kita bicarakan ada salah satu perangkat jaringan yaitu router. Oke, jika dilihat fungsi utama dari router, yang pertama adalah menentukan jalur yang terbaik. Yang kedua sebagai switching paket data ke interface yang dituju. Kurang lebih kalau di OSI layer untuk perangkat router itu sendiri ada di OSI layer yang ketiga yaitu di network layer sih sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk yang latihan di routing saya akan membahas dari latihan pertama dulu. Kurang lebih topologinya seperti yang ada di depan ini. Topologinya seperti yang ada di depan ini, peralatan yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama satu buah router 1841 tipenya, satu buah PC dan media transmisi kabel dengan menggunakan susunan kabel cross. Langsung saja saya akan praktekkan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah router tipe 1840. Berikutnya end device yaitu PC. Oke, untuk PC-nya default aja. Atau langsung saya rubah jadi PC 1 deh. Selanjutnya untuk yang routernya di sini saya akan menggunakan fast Ethernet 0/0. IP dari routernya 192.168.10.1. Subnet mask defaultnya 255.255.255.0 karena IP kelas C. Nah, untuk yang PC nanti saya buat di HCP. Oke, selanjutnya saya hubungkan dengan media transmisi kabel. Saya menggunakan susunan kabel cross. Pilih yang fast Ethernet 0/0 sesuai dengan ini. Hubungkan dengan PC. Baru selanjutnya kita konfigurasi si routernya. Cara seperti apa? Diklik routernya. Selanjutnya pilih CLI. Nanti akan masuk ke routernya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya akan masuk ke dialog seperti yang ada di depan ini. Nah, untuk yang dialognya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kita ketik perintah no. Nah, kita sudah masuk ke user exit mode ya. Kita sudah masuk ke user exit mode. Selanjutnya untuk masuk ke privilege exit mode kita bisa ketik perintah enable. Selanjutnya untuk masuk ke global configuration kita ketik perintah configure terminal. Baru selanjutnya sudah masuk ke konfigurasi global. Selanjutnya kita rubah nama routernya, contohnya hostname. Nama routernya apa? Contohnya saya ketik router underscore JKT contohnya. Enter, nanti akan berubah nama routernya. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk interface-nya. Interface yang saya gunakan adalah fast Ethernet 0/0. IP address-nya berapa? IP address dari routernya 192.168.10.1 berikut subnet masknya spasi ya 255.255.255.0. Selanjutnya kita restart dengan perintah no shutdown. Kita keluar dari konfigurasi interface dengan mengetik perintah exit. Baru berikutnya kita konfigurasi DHCP supaya nanti kita tidak usah nyeting IP secara manual. Perintahnya seperti apa? Kita masih ada di posisi global configuration ya. IP DHCP pool, nama DHCP-nya contohnya JKT. Selanjutnya network-nya yang perlu kita atur. Network-nya berapa? 192.168.10.0 sesuai dengan IP address yang kita gunakan. IP yang kita gunakan 192.168.10.1. Otomatis untuk network-nya adalah 192.168.10.0. Berikut subnet mask default-nya 255.255.0. Selanjutnya IP dari routernya default root yang akan dijadikan gateway adalah 192.168.10.1. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi DHCP. Selanjutnya satu lagi ada satu IP yang tidak akan saya berikan yaitu IP dari router. Perintahnya adalah IP DHCP exclude. Jadi IP ini yang tidak akan saya berikan ke klien. Berapa IP-nya? 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita keluar dari konfigurasi. Nah, berikutnya tinggal kita tes dari sisi kliennya. Oke,
Oke, caranya seperti apa? Diklik PC1, pilih desktop, IP configuration. Nah, masuk ke PC1. Untuk IP konfigurasinya jangan pilih statik, tapi kita pilih yang DHCP. Nanti akan dapat IP secara otomatis, yaitu 192.168.10.2. Berikut subnet mask dan gateway-nya. Nah, untuk melihat hasilnya seperti apa? Untuk melihat hasilnya, nanti kita bisa pilih PC1, masuk ke PC1, selanjutnya pilih command prompt. Pilih command prompt, kita coba lihat IP address-nya, IP config, kita ketik perintah IP config. Ini IP address-nya nih 192.168.10.2. Selanjutnya tinggal kita tes koneksinya ping 192.168.10.2. Ini dapat. Sekarang tes ke servernya, yaitu ke router. Ping 192.168.10.1. Oke, sudah dapat seperti ini. Artinya komunikasi data dari PC ke router sudah bisa. Bisa kita coba contohnya dengan mengirim paket data dari PC1 ke router. Selanjutnya kita auto capture. Nah, kurang lebih seperti ini pergerakan datanya. Dari PC1 ke router. Oke, ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Selanjutnya untuk yang latihan berikutnya ada studi kasus 1. Silakan konfigurasi jaringan seperti di bawah ini dan tentukan kabel yang akan digunakan. Ada satu router yang nantinya dihubungkan dengan switch. Selanjutnya, karena di sini kliennya lumayan agak banyak, makanya saya menggunakan switch. Seperti apa cara untuk konfigurasinya? Saya langsung buka file baru lagi aja. Saya nggak simpan. Yang pertama yang saya butuhkan adalah router. Yang kedua switch, saya menggunakan 2960. Selanjutnya ada 2 end device, yaitu 2 PC dan 1 laptop. 2 PC dan 1 laptop. Laptopnya saya ganti jadi laptop 1. Oke, berikutnya IP address-nya 200.150.1 ya. Di sini saya menggunakan fast Ethernet juga 0/0. IP address-nya contohnya 200.100.50.1. Selanjutnya subnet mask-nya 255.255.255.0. Yang lainnya untuk kliennya nanti saya buat secara DHCP seperti tadi, supaya tidak menguras waktu untuk konfigurasi IP address-nya. Sekarang tentukan jenis kabel yang digunakan. Jadi dari router ke switch kita menggunakan susunan kabel menggunakan susunan kabel strap. Kita gunakan fast Ethernet 0/0 ya, yang dari router. Selanjutnya sekarang dari switch kita menggunakan susunan kabel strap juga. Masuk ke PC1. Selanjutnya masuk ke laptop. Terakhir nanti masuk ke PC2. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi. Cara seperti apa? Diklik router 1. Selanjutnya pilih CLI. Kurang lebih seperti ini. Pilih CLI. Nanti akan muncul dialog seperti ini. Kita ketik perintah no. Selanjutnya enter. Nah, di sini sudah masuk ke user exit mode. Kita lakukan konfigurasi seperti tadi. Kita masuk ke user privilege exit mode. Enable. Masuk ke konfigurasi global. Konfigur terminal. Selanjutnya hostname-nya contohnya saya rubah hostname. Nama hostname-nya contohnya nama routernya router_SBY contohnya. Selanjutnya interface yang akan saya konfigurasi. Interface fast Ethernet 0/0. IP address-nya berapa? IP address-nya 200.150.1. IP address sebentar. Untuk konfigurasi IP address-nya, IP address 200.150.1 spasi subnet mask default-nya 255.255.255.0. Baru selanjutnya kita restart, no shutdown. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita keluar dari global konfigurasi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke DHCP. Masuk ke DHCP, kita posisinya di global configuration ya, ada config-nya seperti ini. Baru selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DHCP. IP DHCP pool. IP DHCP pool. Nama DHCP-nya apa? Contohnya nama DHCP-nya sesuai dengan nama routernya. SBY contohnya. Atau contohnya NW1, network 1 contohnya. Selanjutnya networknya berapa? Network IP address ini nih. 200.150.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya default routernya 200.100.50.1 IP address routernya ya. Ini di sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Enter. Baru selanjutnya kita keluar. Nah, satu lagi IP yang tidak akan diberikan ke klien berapa? IP DHCP exclude address 200, tentunya IP router yang tidak akan diberikan. Oke, baru kita keluar dari konfigurasi. Oke, sekarang kita tes hasilnya. Kita cek hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini lampu indikatornya sudah berubah jadi warna hijau. Kita tes PC1, pilih desktop, IP configuration. Kita jadikan sebagai DHCP. Dapat nggak? Dapat 50.2. Lakukan hal yang sama di laptop dan PC2. Desktop, IP configuration. Jadikan sebagai DHCP. Nanti otomatis akan dapat. Yang terakhir untuk yang PC kedua. Klien ketiga berarti ya. Desktop IP configuration. Selanjutnya pilih yang DHCP. Nanti otomatis akan dapat IP address. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tes dari bisa dari masing-masing klien, dari jendela command prompt contohnya, pilih PC2, contohnya saya pilih PC2. Pilih command prompt. Nanti kalau kurang lebih kalau sudah seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya kita tes IP address-nya dapat berapa, IP config. IP-nya dapat 50.4 ya. Kita tes koneksinya ping 200.100.50.4. Dapat. Sekarang tes ke laptop 1 50.3. Dapat 50.2. Sekarang ke routernya. 1. Oke. Dapat semua seperti ini. Berarti nanti paket data pun akan bisa dikirim contohnya. Bagaimana cara ngirim paket data? Kita bisa pakai cara seperti ini. Pilih paket data yang akan dikirim dari PC2 ke PC1 contohnya. Selanjutnya simulation mode auto capture. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk pengiriman paket datanya. Gateway-nya otomatis ke router ya. Jadi routernya tidak dilewatin tapi sudah terdefinisikan gitu. Ini untuk yang latihan untuk studi kasus yang pertama. Saya simpan contohnya kasus 1 routing. Oke. Saya close ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang latihan kedua. Latihan kedua kurang lebih topologinya seperti yang ada di depan ini. Kita menggunakan dua fase Ethernet ya. Fase Ethernet 0/0 dan fase Ethernet 0/1. Kalau yang tadi kita gunakan cuma satu port, yaitu fase Ethernet 0/0. Sekarang yang kita gunakan adalah jalur kiri dan jalur kanan. Fase Ethernet 0/0 dan fase Ethernet 0/1. Berikut nanti kita jadikan sebagai DHCP client. Seperti apa cara konfigurasinya? Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita buka file baru. Router yang kita gunakan masih 1841. Selanjutnya ada dua PC yang kita gunakan. Ini PC 1, saya rubah.
Berikutnya ada PC2. Oke, saya berikan keterangan dulu. Yang fast Ethernet 0/0 sebelah kiri ya. Di sini fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet 0/0, hostname-nya router gedung 1. Hostname router GD1. IP address-nya 192.168.10.1 contohnya. Di sini 192.168.10.1. Subnet mask-nya. Ini keterangannya aja. Subnet mask-nya. Supaya nanti mudah untuk konfigurasinya. Oke, selanjutnya yang sebelahnya lagi. Contohnya akan digunakan untuk gedung kedua. Gedung 2 ya. Jadi di sini fast Ethernet 0/1. IP address-nya 192.168.20 contohnya. 20.1. Oke. Berarti kan sudah beda network nih. Oke, selanjutnya untuk kliennya nanti saya akan jadikan sebagai DHCP gitu. Jadi DHCP untuk yang kliennya. Berikutnya untuk kabel yang digunakan di sini menggunakan kabel cross fast Ethernet 0/0. Jangan lupa yang sebelah kiri fast Ethernet 0/0, yang sebelah kanan fast Ethernet 0/1. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita konfigurasi. Oke, untuk konfigurasinya seperti apa? Kita klik router kita, selanjutnya pilih CLI. Kurang lebih seperti ini. Oke, mana routernya? Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini nih untuk routernya. Nah, untuk yang dialog di sini kita ketik perintah no seperti tadi. Enter. Kita masuk ke user exit mode. Oke, selanjutnya untuk masuk ke user privilege mode kita ketik perintah enable. Masuk ke global configuration, configure terminal. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita rubah nama routernya contohnya. Hostname, contohnya nama routernya RT_gedung 1, GD1. Contohnya saya singkat seperti ini. Berikutnya kita konfigurasi interface-nya. Interface-nya di sini interface fast Ethernet. Yang pertama 0/1 ya. Jalur yang pertama, 0/0. Berarti yang jalur sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri, selanjutnya IP address-nya berapa? IP address 192.168.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya kita shutdown. No shutdown. Kita keluar dari konfigurasi fast Ethernet 0/0. Baru selanjutnya kita konfigurasi DHCP-nya. Contoh IP DHCP pool. Contohnya kan networknya ada dua, ada yang 10 sama yang 20. Contoh IP DHCP pool NW minus contohnya 10 contohnya. Berarti network ke 10 contohnya. Selanjutnya networknya berapa? Network 192.168.10.0. Berikut subnet mask defaultnya. Spasi 255.255.255.0. Selanjutnya default root 192.168.10.1. Kita keluar dari konfigurasi router kita. Selanjutnya kita masuk ke Kita masuk ke IP yang tidak akan diberikan. IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Oke. Selanjutnya kita keluar contohnya. Kita simpan WR. Contoh seperti ini.
Oke, selanjutnya untuk berikutnya kita tes hasilnya. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri, pilih desktop IP configuration. Oke, pada saat diklik di HCP nanti akan dapat IP-nya secara di HCP. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi di router yang di jalur sebelah kanan. Flash Ethernet 0/1. Oke, kita masuk ke global configuration lagi. Sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini. Enable configure terminal. Oke, selanjutnya kita kita konfigurasi interface Flash Ethernet 0/1. IP address 192.168.20 ya, 20.1 spasi subnet mask defaultnya. Oke, baru kita restart. Exit. Nah, baru selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi di HCP-nya. Kita bisa melakukan konfigurasi di HCP, contoh IP DHCP pool NW contohnya 20. NW 20. Selanjutnya ini network ke 20 berarti ya. Selanjutnya network 192.168.20.0 spasi subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah seperti ini kita keluar. Selanjutnya ada IP yang tidak diberikan, tidak akan diberikan. IP DHCP exclude address 192.168.20.1. Oke, kalau sudah kita coba hasilnya. Oke, di sini nih. Kita close. Untuk PC kedua kita klik, selanjutnya pilih desktop IP configuration. Pilih DHCP. Nanti dia akan dapat DHCP 192.168.20.2. Ini kenapa gateway-nya nggak dapat? Karena tadi gateway-nya belum saya konfigurasi. Tinggal contohnya jika ingin ditambahkan lagi, balik lagi contohnya ke routernya. Berikutnya kita masuk ke global configuration. Configure terminal contohnya. Kita masuk contohnya ke IP DHCP pool network NW2 contohnya. NW2 contohnya. Network ke-20 ya. Network contohnya 192.168.20.0 IP subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Selanjutnya default root-nya sebagai gateway-nya. Default root 192.168.20.1. Oke, kita keluar, baru kita masuk ke IP yang tidak akan diberikan. IP DHCP exclude address yang tidak akan diberikan 20.1. Oke, baru kita tes lagi di sisi kliennya. PC 2 diklik, kita jadikan statik dulu. Oke, baru kita pilih DHCP. Nanti dia akan dapat IP secara otomatis berikut default gateway-nya. Oke, ini kurang lebih untuk yang latihan kedua. Saya coba kirim paket data dari PC 2 ke router. Ini kalau di simulation mode nanti kurang lebih seperti yang ada di depan. Ini dapat ya ke atas nih. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan di materi pertemuan ini. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Ini tadi hasilnya kurang lebih seperti ini hasilnya sebelum saya kirim paket data. Contohnya kalau pengen melihat contohnya hasilnya, kita pilih PC kedua atau PC 1 contohnya, selanjutnya pilih desktop. Pilih desktop, selanjutnya pilih jendela command prompt.
Kalau pengen seperti yang ada di slide. IP config, IP-nya 10.2, ping 192.168.10.2. Dapat. Kalau 10.1 ke routernya yang sebelah kiri juga dapat. Begitu pula untuk yang satunya lagi. Ini kurang lebih untuk hasilnya. Berikutnya kasus kedua. Kasus kedua sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Kasus kedua tidak jauh berbeda, berarti kiri kanan nih. Kiri kanan nanti tinggal kita atur contohnya dengan menggunakan contohnya fase Ethernet 0/0 dan fase Ethernet 0/1. Coba saya contohkan seperti ini nih. Router, selanjutnya ada switch. Yang pertama, ini switch yang kedua. Switch yang kedua. Saya ambil satu PC aja dulu deh. Masing-masing satu PC, nanti selebihnya tinggal ditambahkan. Yang penting bisa saling terkoneksi. Ini fast Ethernet 0/0, IP-nya 200.100.50.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya yang sebelah kanannya nanti fase Ethernet 0/1. Ini 60.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita hubungkan dengan menggunakan media transmisi kabel. Saya pakai susunan kabel strike aja nih. Fase Ethernet 0/1 ya sebelah kiri. Selanjutnya yang sebelah kanannya saya gunakan fase Ethernet 0/1. Oke, selanjutnya ke bawah tinggal kita hubungkan ke PC1 menggunakan switch pertama dan ini switch yang kedua. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke routernya, pilih CLI. Nanti akan muncul dialog seperti yang tadi. Akan muncul dialog seperti yang tadi, ya, seperti ini. Oke. Baru selanjutnya nanti tinggal kita konfigurasi. Ini kita ketik 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke privilege exit mode, ketik perintah enable. Masuk ke global configuration, configure terminal. Contohnya hostname-nya saya ganti, hostname, router contohnya router sama kayak tadi SBY contohnya. Selanjutnya kita konfigurasi interface yang sebelah kiri. Interface fast Ethernet 0/0. IP address-nya berapa? IP address 200.100.50 ya, titik 1 subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Oke. Selanjutnya kita atur DHCP untuk yang fase Ethernet 0/0. IP DHCP pool. Selanjutnya contohnya NW network 50 contohnya. Ini yang akan saya konfigurasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini tinggal kita enter. IP DHCP pool NW50 atau network 50. Selanjutnya networknya berapa? Network 200.150.0 ya. Berikut subnet mask defaultnya. 0. Selanjutnya default root 200.100.50.1. Exit. IP yang tidak akan diberikan berapa? IP DHCP exclude address. IP DHCP exclude address 200.100.50.1. Oke, kita keluar. Kita bisa cek terlebih dahulu, contohnya di sini. PC1 untuk yang switch yang pertama, pilih desktop IP configuration. Kita pilih yang DHCP, nanti otomatis akan dapat DHCP-nya. Oke, ini kurang lebih hasilnya. Oke, selanjutnya kita close PC1. Kita balik lagi ke router. Kita fokus yang jalur sebelah kanan. Fokus ke router sekarang.
Berarti yang kita fokus ke yang sebelah kanan ya, interface fast ethernet 0/1 berarti. Oke, kita masih di global configuration. Sekarang interface fast ethernet 0/1. IP address 200.160.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya no shutdown. Keluar dari fast ethernet 0/1, kita buat DHCP. IP DHCP pool NW-60 contohnya sesuai dengan networknya. Oke, selanjutnya network 200.160.0 berikut spasi subnet mask defaultnya. Oke, selanjutnya default root 200.160.1. Kita keluar dari konfigurasi DHCP-nya, baru kita ketik perintah IP DHCP exclude address yang tidak akan diberikan 200.160.1. Oke, kita keluar dari konfigurasi global, kita bisa tes dari sisi kliennya sekarang. Oke, PC2 dipilih, desktop IP configuration. Berikutnya kita pilih yang PC kedua, kita jadikan sebagai DHCP. Nanti otomatis akan dapat sesuai dengan networknya. Selanjutnya kita bisa lakukan hal yang lain di dalamnya. Contoh, saya mau melakukan contohnya ngetes contohnya IP config. Ini IP-nya berapa? 60.2 ping 192.168 60.2. Bukan 192. Ping 200 160.2. Dapat. Selanjutnya ke routernya yang network fast ethernet 0/1. Ping 200 160.1. Oke, juga dapat seperti ini. Kalaupun contohnya kita kirim paket data dari router ke PC2, nanti akan dapat. Lihat di simulation mode kurang lebih seperti ini. Naik ke atas. Nah, kurang lebih hasilnya seperti yang ada di depan ini. Oke, ini kurang lebih untuk menyelesaikan kasus yang ada di kasus kedua di materi pertemuan ke-13 ini. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.